Halo adik-adik pejuang SNBT. Nah, untuk kali ini kita akan bahas soal-soal pada pemantapan. Pemantapan yang pertama. Nah, soal yang kita bahas di sini berkaitan dengan perbandingan. Sebelum ke soalnya, saya bahas sedikit materi tentang perbandingan. Nah, untuk perbandingan di sini yang akan kita bahas tentang perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Nah, untuk perbandingan senilai di sini, ya, perbandingan senilai adalah perbandingan jika objek pertama bertambah. Artinya di sini untuk kategorinya pertama di sini bertambah, maka kategori yang lainnya atau objek yang lainnya juga bertambah. Berarti di sini untuk mencari nilainya bagaimana, ya langsung saja A per C sama dengan B per D, langsung dikalikan silang saja kalau perbandingan senilai. Nah, kalau pada perbandingan senilai di sini contoh kejadiannya seperti apa saja. Yang pertama, tentang perbandingan jarak tempuh dan waktu. Kalau semakin jauh jaraknya, berarti waktu yang dibutuhkan semakin banyak. Di sini perbandingan jumlah makanan dan jumlah orang yang menghabiskan. Berarti semakin sedikit yang menghabiskan, berarti jumlah orangnya, di sini ya, perbandingan jumlah makan dan jumlah orang yang menghabiskan. Terus yang ketiga, perbandingan jumlah barang dan harga barang. Terus perbandingan jumlah pekerja dan upah bayarannya, serta perbandingan jarak tempuh dan BBM. Itu adalah contoh kejadian dari perbandingan senilai. Nah, yang kedua, untuk perbandingan berbalik nilai atau balik nilai di sini, ketika ada kategori satu atau objek satu dan objek dua atau kategori dua di sini ya, untuk menyelesaikannya bagaimana? Karena di sini tadi misalkan kategori satu semakin lama semakin bertambah, ternyata kategori duanya di sini semakin lama semakin berkurang. Jadi saling berkebalikan. Untuk menyelesaikannya berarti di sini langsung saja salah satu dibalik, boleh yang kategori satu atau kategori dua, berarti harus salah satunya. Ketika kategori dua sudah dibalik, berarti kategori satu nggak boleh dibalik. Berarti di sini A per C sama dengan D per B. Gitu ya, tinggal dibalik. Kemudian dikalikan silang, maka diperoleh AB sama dengan CD. Nah, untuk contoh kejadian yang berbalik nilai, di sini ada perbandingan kecepatan dan waktu. Yang kedua, perbandingan makhluk hidup dan waktu penghabisan makanannya. Dan yang terakhir adalah perbandingan jumlah pekerja dan waktu pengerjaannya. Itu adalah contoh kejadian berbalik nilai. Nah, untuk soal yang akan kita bahas di sini adalah sebanyak 24 orang pekerja dalam proyek bangunan dapat menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu 32 hari. Jika setelah 8 hari bekerja terdapat 8 orang pekerja yang sakit sehingga tidak bisa meneruskan bekerja. Pada kondisi tersebut, proyek dapat diselesaikan dalam waktu. Nah, ini ternyata ada pekerja yang sakit sehingga pekerjanya berkurang. Ketika pekerjanya berkurang, maka waktunya pasti akan tambah lama untuk menyelesaikan proyeknya. Berarti di sini yang satunya berkurang, satunya lagi bertambah, berarti untuk menyelesaikannya dengan menggunakan berbalik nilai. Nah, ini berarti dibuat tabel dulu biar mudah ya. Pertamanya tadi ada 24 orang, waktunya 32 hari. Setelah 8 hari berarti dikurangi dulu waktunya, 32 dikurangi 8 berarti ada 24 hari. Itu untuk 24 orang. Nah, ternyata setelah itu ada 8 orang yang sakit. Berarti di sini 24 dikurangi 8, berarti pekerjanya tinggal 16. Oh, berarti waktu yang dibutuhkan bagaimana ya? Waktu yang dibutuhkan tambah lama. Berarti di sini salah satunya tinggal dibalik saja. Dan yang dipakai berarti
dari tabel ini yang mana? Tabel yang dipakai berarti adalah yang saya kasih tanda di sini. Nah, berarti yang ini 2, tabel kedua dan baris kedua dan baris yang ketiga. Nah, ini yang dipakai. Berarti di sini nanti 24/16 sama dengan, berarti di sini tinggal dibalik saja X per 24. Nah, ini seperti ini. 24/16. Kemudian ini tinggal dibalik X per 24. Nah, di sini tinggal boleh disederhanakan atau langsung saja seperti ini. Berarti di sini 24 saya bagi 8 bisa ya, dapat 3. Terus yang bawah dapat 2. Terus lagi 24 saya bagi lagi dengan di sini 2, di sini dapat 1, di sini dapat 12. Oh, berarti di sini 3 dikali 12 dibagi 1 ketemu 36. Oh, berarti waktu yang dibutuhkan adalah 36 hari. Ketika pekerjanya tinggal 16 orang. Berarti jawaban yang tepat adalah apa? Berarti 36 di sini tadi ya. Berarti jawaban yang tepat adalah yang C di sini ya. 36 hari. Nah, untuk soal yang kedua di sini berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, ada beberapa materi yang akan saya sampaikan di sini. Untuk SPLDV bentuk umumnya di sini ya ada A1X ditambah B1Y sama dengan C1 dan A2X ditambah B2Y sama dengan C2 dan ada bentuk umum SPLTV atau sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, untuk menyelesaikan SPLDV di sini ada beberapa metode. Bisa menggunakan metode grafik, substitusi, eliminasi, atau determinan. Berarti kalau determinan ini bisa diselesaikan ketika sudah mendapatkan materi matriks. Ya, kalau belum mendapatkan materi matriks berarti bisa menggunakan grafik, substitusi, eliminasi, atau gabungan dari substitusi, eliminasi. Nah, untuk solusi atau penyelesaian pada SPLDV, nah ini ada yang perlu diperhatikan ya. Ketika menggunakan metode grafik, di sini penyelesaiannya ada yang tidak memiliki solusi. Oh, berarti kalau tidak memiliki solusi itu ciri-cirinya seperti apa? Berarti di sini dilihat dari koefisien dan konstantanya. Oh, berarti di sini tidak memiliki solusi ketika perbandingan dari A1 per A2 itu perbandingannya sama dengan B1 per B2, tapi tidak sama dengan C1 per C2. Atau bisa dikatakan SPLDV itu tidak memiliki solusi ketika garisnya ini sejajar. Artinya dua garis ini sejajar berarti X sama Y-nya atau di sini dua garis tersebut tidak pernah bertemu di satu titik. Itu berarti tidak memiliki solusi. Yang kedua, kalau ada banyak solusi, berarti solusinya lebih dari satu. Itu yang seperti apa? Berarti tetap dilihat dari koefisiennya dan konstantanya, perbandingannya di sini berarti sama. A1 banding A2 sama dengan B1 dibanding B2 sama dengan C1 dibanding C2. Nah, untuk grafiknya bagaimana ini? Untuk grafiknya di sini dua grafiknya ini saling berimpit. Artinya penyelesaiannya atau solusinya itu adalah di sepanjang garis yang berimpit tersebut. Dan yang terakhir di sini mempunyai satu solusi saja. Kalau memiliki satu solusi, di sini A1 per A2 tidak sama dengan B1 per B2.
2. Ini yang perlu diperhatikan. Terus lagi ternyata di sini rumus soalnya itu gabungan dari beberapa materi SPLDV dan ada ukuran pemusatan. Termasuk di sini adalah rata-rata. Nah, ini untuk soalnya 4 tahun yang lalu rata-rata umur Andi, Bila, dan Cici adalah 20 tahun. Dan 3 tahun yang lalu rata-rata umur Bila dan Cici adalah 18 tahun. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q? Di sini Q-nya sudah diketahui 25 tahun. Dan yang ditanyakan adalah umur Andi saat ini. Berarti dimisalkan Andi umurnya A, Bila B, Cici C. Nah, ini 4 tahun yang lalu berarti masing-masing dari Andi, Bila, dan Cici ini harus dikurangi 4. Kemudian dibagi 3. Ini tadi katanya 20. Berarti langsung saja 3-nya kita bawa ke ruas kanan, berarti 3 dikali 20 hasilnya 60. Kemudian di sini ada A tambah B tambah C, berarti di sini negatif 4 atau negatif 4 ditambah negatif 4 ditambah lagi negatif 4 berarti ketemu negatif 12. Nah, berarti di sini negatif 12 saya bawa ke ruas kanan jadinya positif. Berarti di sini tinggal A tambah B tambah C sama dengan 72. Nah, untuk pernyataan yang kedua di sini dikatakan 3 tahun yang lalu umur Bila dan Cici berarti di sini masing-masing ini ya, 3 tahun yang lalu umur Bila dan Cici berarti nah ini B-3 ditambah C-3 karena di sini 3 tahun yang lalu. Nah, kalau misalkan soalnya 3 tahun yang akan datang, kalau 3 tahun yang akan datang berarti tandanya di sini ditambah. Kalau 3 tahun yang lalu berarti tandanya di sini adalah dikurangi. Berarti di sini B-3 ditambah C-3 per 2, 2-nya kita bawa ke ruas kanan, berarti di sini 18 dikali 2 ketemu 36, dan di sini ada B ditambah C, di sini ada negatif 3 ditambah negatif 3 ketemu negatif 6. Nah, negatif 6-nya ini saya bawa ke ruas kanan, berarti di sini 36 saya tambah 6 ketemu 42. Nah, dari ini tadi persamaan 1 dan persamaan 2 ketika kita eliminasi di sini ya. Nah, di sini dari pernyataan 1 ini tadi dan pernyataan yang kedua. Nah, ini ketika saya eliminasi atau saya buang. Di sini berarti ketika saya kurangi. Nah, saya maaf. Nah, ini tadi yang saya kasih tanda merah di sini. Kemudian saya kurangi nih. Nah, saya kurangi. Berarti yang saya coret adalah B sama C, di sini B sama C. Berarti tinggal A saja. Berarti A-nya sama dengan 72 dikurangi 42. Berarti ketemu 30. Nah, tadi Q-nya sudah diketahui. Q-nya sudah diketahui berapa tadi? Q-nya diketahui 25. Sedangkan P-nya ini tadi diperoleh 30. Berarti dapat disimpulkan P-nya lebih dari Q. Jadi pilihan ganda yang tepat di sini adalah yang P lebih besar dari Q tadi apa berarti di sini? Pilihan ganda yang tepat adalah yang A di sini ya. Nah, untuk soal pemantapan 1 saya kira sudah cukup di sini ya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk adik-adik. Sekian, terima kasih.